Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kegawat daruratan bencana yang beranggotakan Dewani Sustika, Evi Damayanti, Fajar Ilham Fatoni, Fani Tri, Farah Alifatul Nisa, dan Jalu Satria Aji. Untuk presentasi, saya serahkan kepada teman saya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan aplikatif yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan measure terkait preventif atau pencegahan, mitigasi, pengurangan, persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Menurut Neil Krieg, fase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum, termasuk dalam pengelolaan bencana, meliputi yang pertama yaitu perencanaan atau planning, identifikasi masalah bencana atau sasaran tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan, lalu pengumpulan data primer dan sekunder, penentuan metode yang digunakan, investigasi analisis atau kajian, dan penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan atau stage, sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak, dan kewajiban semua orang yang termasuk dalam suatu kesatuan atau kelompok organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Lebih dominan ke aspek-aspek leadership. Kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan. Pengkoordinasian. Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Yang terakhir, pengendalian. Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap sumber daya manusia, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Yang selanjutnya, ada pengelolaan kegawat daruratan bencana yang terdiri dari 4C. C yang pertama ada komen atau komando. Komando itu sendiri adalah kemampuan memberikan perintah secara efektif mengenai sebuah insiden menggunakan struktur perintah terpadu. Dalam insiden skala yang sangat besar, 5 jabatan fungsional dialokasikan sebagai berikut. Ada komando operasi, yang merupakan bagian yang bertugas untuk merencanakan taktik pada IC. Komandan operasi bekerja sama dengan kelompok yang berusaha untuk mengatasi keadaan darurat. Yang selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang bertugas mengumpulkan informasi dan menganalisis berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi akibat dari rencana yang telah dibuat. Dan bila diperlukan membuat modifikasi yang agar operasi dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya ada logistik.
Logistik merupakan bagian yang bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia sesuai kebutuhan. Barang-barang seperti bahan bakar, makanan, dan layanan kesehatan. Yang terakhir ada keuangan. Keuangan merupakan fungsi yang perlu diadakan untuk kejadian yang luar biasa atau skala besar. C yang kedua, ada kontrol. Penyusunan program dan rencana persiapan bencana adalah kontrol informasi dan pencitraan yang ditransfer kepada dunia melalui media. Sebagai bagian dari keseluruhan kegawadaruratan dan upaya kesiapsiagaan bencana, perlu dipikirkan yang pertama, dari mana media akan mendapatkan informasi. Yang kedua, siapa yang akan memberikan informasi kepada media. Yang ketiga, gambar apa yang akan diberikan oleh narasumber. Yang keempat, apa background dari narasumber saat diwawancarai. Yang kelima, apakah rekaman video yang akan media dapatkan? Apa yang media ketahui tentang perusahaan Anda atau organisasi selain situasi bencana? Selanjutnya yang keenam, bagaimana penampilan narasumber? Yang ketujuh, apakah narasumber memiliki kapasitas yang baik dalam mewakili perusahaan Anda? Yang kedelapan, apakah informasi akan disaring oleh penasihat hukum sebelum diberikan kepada media? Yang kesembilan, apa ada waktu tertentu saat media di lokasi? C yang ketiga ada coordination. Coordination yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja secara efektif sebagai suatu tim merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu rencana. Local Emergency Planning Committee atau Panitia Lokal Penanggulangan Bencana juga harus dilibatkan dalam masalah ini, serta State Emergency Response Commission yang akan mengevaluasi perencanaan yang akan dibuat. Berikut adalah daftar dari sumber daya yang dapat kita gunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Yang pertama ada hotel, yang kedua ada militer, yang ketiga ormas, yang keempat generator, yang kelima perusahaan persewaan alat-alat, yang keenam pompa, yang ketujuh penghangat, yang kedelapan bagian pekerjaan umum, 9 perusahaan utilitas, 10 rumah sakit, 11 helikopter medis, 12 ada forensik, 13 tim penjinak bom, 14 SWAT, 15 penjaga pantai, 16 Badan Meteorologi dan Geofisika, 17 Badan Penanggulangan Narkoba, yang ke-18 ada FBI, 19 Badan Penerbangan Nasional, dan yang ke-20 ada psikiater. Dari berbagai SDM yang ada perbandingan tim. Tim yang bekerja di tingkat teknisi dan spesialis memiliki peralatan pelindung dan peralatan untuk memungkinkan mereka berhasil memasuki daerah spills atau zona panas dan bekerja dengan aman untuk membersihkan sisa-sisa bencana. Tingkat pelatihan dan peralatan yang diperlukan meningkat sesuai dengan level kesulitannya. Teknisi yang bertugas pada level operasi atau di atasnya harus diarahkan oleh seorang komandan yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan manajer material berbahaya. Poin D. Communication. 1. Prinsip dalam komunikasi bencana. Mengkomunikasikan suatu informasi tentang bencana kepada publik merupakan hal yang utama dalam risk management, sehingga bisa melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan bila terjadi sesuatu masalah. Program-program yang ditawarkan untuk mengatasi dampak suatu bencana termasuk pemberian informasi atau edukasi kepada publik. 2. Komunikasi yang baik.
Bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk menginformasikan suatu kejadian kepada masyarakat? Tidak semua masyarakat dapat menerima dan memahami informasi dengan mudah. 3. Alat komunikasi. Informasi dapat disampaikan melalui radio, telepon seluler, faks, dan pencitraan digital. Diharapkan dengan adanya alat komunikasi yang memadai dapat mengelola informasi sesuai kejadian dengan baik, sehingga meminimalisir simpang siur penggunaan jalur komunikasi. Pemenuhan jangka panjang. 1. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya. 2. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, jangka menengah RPJM, maupun rencana kerja pemerintah RKP tahunan. 3. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, komponen perkiraan kebutuhan. 1. Pembangunan. 2. Penggantian kerugian ekonomi. 3. Penyediaan bantuan askes. 4. Pemulihan kebutuhan fungsi. 5. Pengurangan resiko. Terima kasih untuk teman-teman saya setelah mempresentasikan hasil diskusi tentang keperawatan bencana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.